Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Ini video untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, minggu yang kalau nggak salah sih, eee, minggu yang ke-12 ya? Iya, minggu yang ke-12 untuk materi yang mengenai, perubahan kepemilikan, kalau nggak salah ya, chapter 8 pokoknya. Saya langsung mulai aja ya. Oh ya, kemungkinan ini akan saya jadikan dalam 2 part karena saya lihat kayaknya banyak, daripada kalian bingung jadi nanti saya jadikan 2 part, part yang pertama dan nanti part yang kedua. Oke, saya langsung mulai. Oke, ini ya. Iya, ini itu chapter yang ke-8 ya. Halaman berapa nih halamannya? Wait, I can nih. 247 ya. Nah, jadi di sini kita bicara masih tentang konsolidasi perubahan kepemilikan, ya. Tapi ini adalah, eee, kalau misalnya contohnya di sini adalah kalau misalnya transaksi untuk konsolidasi atau kombinasi bisnis itu terjadi tidak pada tanggal 1 Januari. Karena yang sebelum-sebelumnya itu kan gampang ya, transaksinya terjadi 1 Januari atau 31 Desember. Jadi pas di awal tahun dan pas di akhir tahun. Nah, kalau misalnya terjadinya pas pada saat tahun berjalan, jadi di antara 1 Januari sampai 31 Desember, nah nanti kalian akan berbeda menghitungnya. Nggak 100% beda, enggak. Cuma di sini kalian akan mempertimbangkan mengenai ini, pre-acquisition earnings dan pre-acquisition dividend. Jadi, laba sebelum akuisisi dan dividen sebelum akuisisi, yang mana itu tidak boleh diakui. Misalnya misalnya ya, katakan, kombinasi bisnisnya terjadi pada 1 Juli 2019. Nanti kan konsolidasinya 31 Desember 2019. Laba sebelum 1 Juli itu nggak boleh diakui, termasuk dividen sebelum 1 Juli itu juga nggak boleh diakui. Nah, begitu maksudnya, ya. Kalau yang sebelumnya kan karena kita 1 tahun full kan ya, jadi kita langsung ngakui 1 tahun. Contoh-contoh yang chapter sebelumnya, tapi kalau chapter ini enggak. Lalu nanti kita juga akan bicara kalau misalnya ada akuisisi yang bertahap. Jadi akuisisi kadang itu kan nggak langsung sekali akuisisi jadi ya, ada yang bertahap. Misalnya, eee, nanti bulan Januari beli berapa persen, bulan Maret beli berapa persen, September berapa persen, nah seperti itu. Itu namanya akuisisi bertahap, ya. Mari kita lihat contoh soalnya. Ini halaman berikutnya ya, 248. Oke. Jadi di sini ada Pet Corporation membeli 90% kepemilikan DISIS pada 1 April. Jadi belinya tuh 1 April. Seharga 213.750. Nah, di sini itu ada informasi, ini dari soal ya. Karena dia 1 April belinya, makanya di sini informasinya di-cut. Di sini yang buat, informasi income sama dividen, itu 1 Januari sampai 31 Maret, dan 1 April sampai 31 Desember, ya. Jadi nanti 1 Januari sampai 31 Desember ini tinggal ditotal aja. Kenapa ditotal? Karena ini adalah komponen laba rugi. Jadi 1 Januari sampai 31 Maret penjualannya itu 25.000, 1 April sampai 31 Desember penjualan yang terjadi 75.000, di total 1 tahun 100.000. Ini langsung ditotal, jadi beban HPP, cost of sales itu HPP. Kalau di bukunya ini kita pakai istilah cost of sales ya. Kalau buku lain ada cost of goods sold, sama aja ya. And expenses, artinya beban-beban semuanya termasuk HPP, di total dari 1 Januari sampai 31 Maret itu 12.500, dari 1 April sampai 31 Desember 37.500, totalnya 50.000. Nanti net income-nya juga ditotal, dividennya juga ditotal. Karena ini komponen, laba rugi. Nah, yang bawahnya ini adalah komponen ekuitas, yaitu neraca kan, neraca. 1 Januari capital stock 200.000, 1 April juga 200.000. Capital stock itu modal saham ya, dia hanya akan bertambah ketika ada saham baru yang diterbitkan. Biasanya perusahaan itu tidak menerbitkan saham baru, ya. Jadi menerbitkan saham baru sehingga 31 Desember jangan salah, jangan ditotal, tetap 200.000. Kalian harus mempelajari bedanya akun-akun yang ada karakteristik akun yang
ada di laporan laba rugi dengan karakteristik akun yang ada di laporan posisi keuangan. Paham ya? Karena laba rugi itu hanya berlaku untuk 1 tahun. Tapi kalau laporan posisi keuangan itu selamanya. Ya, makanya ada yang namanya akun temporer atau nominal dan ada namanya akun real atau permanen, ya. Nah, retained earnings, nah kalau retained earnings itu berubah. Kenapa? Karena setiap tahun menghasilkan laba kan, sehingga pasti ketambahan laba. Jadi di sini 1 Januari itu retained earning-nya 35.000, 1 April itu 37.500, nah 31 Desember itu 60.000. Ini juga jangan keliru, jangan ditotal. Kenapa? Karena laba ditahan pada 1 Januari itu artinya menunjukkan laba ditahan pada posisi 1 Januari itu 35.000. Nah, pada posisi 1 April itu ketambahan 7.500 jadi 37.500. 1 April sampai 31 Desember itu ketambahan berapa berarti? Sebentar. Ketambahan 22.500 jadi 60.000. Jadi di sini adalah hasil akhirnya. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Jadi jangan ditambah, beda dengan yang ini tadi. Karena ini komponen laba rugi. Saya nggak akan ngajarkan, kalian belajar sendiri. Seharusnya udah bisa, itu mulai dari pengantar. Nanti ini tinggal di total, ekuitas 1 Januari, 1 April, dan 31 Desember. Ini soal ya, ini soal. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, kalau ada tulisan-tulisan kayak gini tuh bacalah. Dibaca ya, karena kan kita tidak lagi kuliah di kelas, yang saya bisa menjelaskan dengan enak di papan satu-satu. Jadi kalau kalian belajar sendiri, saran saya di bukunya BIMS ini sebenarnya lebih mudah, hanya kalian harus baca paragraf, harus dibaca ya. Oke, oke. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kan ada book value yang diperoleh oleh PAT itu sebesar 213.750. Dapatnya dari mana? Dari sini. Tadi kan transaksi kombinasi bisnisnya terjadi 1 April. Dibeli dengan harga ini kan. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu. Kenapa kita harus tahu? Untuk menentukan apakah ada goodwill atau tidak. Ya kan? Nah, ini kan 1 April itu kan ekuitasnya senilai 237.500. Ini kalikan dengan 90% karena yang dibeli 90%. Ternyata 237.500 kali 90% itu hasilnya 213.750. Dan ternyata angka ini sama dengan angka ini. Berarti tidak ada goodwill, tidak ada bargain purchase. Paham ya? Jadi kita tidak mengakui under value ataupun over value karena sama. Paham ya? Kalau beda berarti ada goodwill atau bargain purchase. Atau kalau di soal ada informasi lebih lanjut dialokasikan selain goodwill ya nggak apa-apa. Paham ya? Ini sama. Berarti nggak ada under value, nggak ada over value. Oke. Nah, sekarang kalian bikin jurnalnya ini. Jurnal yang ini itu hanya untuk mengetahui saldo dari income dan investment. Tapi yang berkaitan dengan ini, laba 1 April sampai 31 Desember. Ingat, yang tadi kita bicara pre-acquisition earning dan pre-acquisition dividend. Nah, yang diakui itu hanya laba ataupun dividen yang terjadi setelah tanggal akuisisi, yaitu 1 April dan seterusnya, ya kan? Sehingga ini ada 37.500, jangan lupa kalikan 90%. Jangan dipakai total 50.000 karena kita belinya baru 1 April. Yang 1 Januari sampai 31 Maret nggak dipakai. Karena pada saat itu belum terjadi akuisisi. Nah, ketemunya 33.750. Atau kalian bisa pakai cara yang seperti ini. Kalian bisa pakai cara seperti ini silahkan dibaca sendiri. Nah, untuk yang dividen, setelah akuisisi, jurnalnya kas pada investment, nilainya 13.500. 13.500 dari mana? Kalian pakai yang 15.000. Karena setelah akuisisi yang diakui. 15.000 kan, kalikan 90%. Jadi 13.500. Paham ya? Oke, sekarang masuk exhibit 81. Nah, ini ada, jadi gini, kalau di BIMS itu kan ada exhibit-exhibit kan. Nah, angka-angka yang tidak disebutkan dalam soal yang tertulis seperti ini, itu berarti angkanya itu given. Given itu artinya langsung diberikan di soal. Jadi seperti sales-nya ini dari mana kok bisa 300-100, yaitu dia kasih dari soal. Karena kita nggak dikasih informasi satu-satu.
ya kan? Itu. Ini ada jurnalnya, kita bahas jurnalnya. Nah, ini dia. Jurnal yang A, jurnal yang A ini jurnal jurnal untuk apa namanya? Jurnal untuk kertas kerja penyesuaian ataupun eliminasi biasa ya. Kalian kan pasti sudah familiar dengan jurnal ini kan. Income 33750 tadi kita bahas barusan. 33750 kan? Nih. Nah, itu dari laba. Lalu dividennya 13.500 sudah kita bahas. Investment insist-nya tinggal dikurangi aja. Itu yang A. Cuman yang dipakai setelah akuisisi. Ingat. Yang B. Nah, yang B itu dimasukkan sales dengan cost of sales. Nah, kalau yang di sini oke, ini saya harus baca dulu satu-satu. Apakah ada informasi penjualan antar induk dengan anak, resiprokal. Ini nggak ada tulisannya resiprokal ya, untuk sales ya. Tapi, oke. Oke, mari kita lihat. Jurnal yang B. Jurnal yang B ini sebenarnya cuman kalian kalau masih ingat chapter yang persediaan, ada persediaan dijual kepada dari induk ke anak ataupun anak ke induk, kan ada jurnal eliminasinya. Pada tahun terjadinya itu kan jurnalnya ini. Saya nggak baca ada informasi mengenai itu. Jadi artinya sale yang di sini itu ada penjualan tuh kan nggak harus dari induk ke anak ataupun anak ke induk ya. Penjualan tuh bisa anak jual ke luar, induk juga jual keluar. Masalahnya di soal yang ini nggak ada informasi. Tapi kalau dari jawaban yang B ini, dari jurnal yang B ini, kita bisa lihat bahwa ternyata ada transaksi resiprokal penjualan. Sehingga ini langsung dicatat. Nilainya 25.000. 25.000 itu dapat dari sebentar. Wait. Oke, jadi yang sales ini itu dari apa namanya? Sorry, yang sales ini dari tadi kan 100.000 dari mana ini ya? Loh, sis ini kan 100.000. Lalu tadi kan 1 April akuisisinya. April ke Desember 9/12, 3/4-nya. Berarti 25.000. Oh, ini loh. Nah, ini. 25.000 ya kan? Ini harus dikeluarkan dari apa namanya? Dari konsolidasi. Karena terjadi sebelum terjadi sebelum akuisisi. Jadi ini bukan masalah resiprokal ya. Jadi saya anulir ya. Salah ya. Jadi ini eliminasi sales dengan HPP karena dia terjadi sebelum akuisisi. Ya, 25.000. Tinggal lihat angkanya dari soal. Jadi tinggal dikurangi kan, makanya penjualannya debit, kreditnya adalah beban. Lalu jurnal yang kedua ini sebenarnya jurnal yang biasa kalian bikin, capital stock, return earning, investment, dan non-controlling interest kan. Cuman ini ketambahan dividen. Dividennya dari mana? Dividennya dari sini. 10.000 itu yang dari sebelum akuisisi, tapi jangan lupa dikalikan 90%. 9.000. Nah, capital stock 200, return earning 35. Kalian lihat dari sini, capital stock 200. Return earningnya pakai return earning awal 35. Jangan pakai return earning akhir. Pakai return earning awal 35. Ya. Ini 1 Januari. Return earning awal tahun itu kan sama dengan return earning akhir tahun, gitu. Lalu dividennya tadi sudah saya bahas. Nah, investment insist tadi sudah saya bahas 213.750, ya kan? Dan non controlling interest-nya 24.750 itu dari nih 235 plus 12.500
Kalau dari soal, 235 plus 12.500 itu dari labanya, ya kan? Jadi ekuitasnya ini 235 plus 12.500 kalikan 90%. Jangan langsung dikurangi ya. Kalian jangan langsung dikurangi. Karena ini transaksi akuisisinya tidak terjadi 1 Januari. Jadi kan kalau biasanya langsung dikulang aja kan. Kalau ini jangan, ya. Ada ketambahan dividen juga. Itu untuk dividen yang sebelum akuisisi. Jurnal yang C, jurnalnya ini saya yakin kalian sudah familiar. Nah, non-controlling interest share 3750 itu dapat dari ini laba kalikan 10%. Karena kan itu yang kita lihat non-controlling-nya, minoritasnya. Dividennya sama 2.500. Kalian lihat di dividen. Nah, dividennya pakai yang ini 25.000 kalikan 10%. Kalian pakai aja yang itu. Why? Oke, yang dividen pakai yang 100%, 2.500. Karena dividen yang di sini, kalau non-controlling interest-nya, pakai yang setelahnya ya. Jadi net income setelah akuisisi, tapi kalau dividen enggak. Karena kalau dividen itu kan, karakteristik dividen adalah perusahaan itu mengumumkan dividen, ya, tapi pembayarannya bisa berkali-kali. Paham ya? Jadi perusahaan tuh misalnya, kan dividen itu kan based on, earnings ya kan, berdasarkan, laba, di mana laba itu baru diperoleh 31 Desember. Sehingga nanti pengumuman apakah dividen dibagi dan berapa besar yang dibagi itu pasti eee, setelah laporan keuangan 31 Desember. Nah, pembagiannya itu bisa dicicil. Dalam arti misalnya, katakan laba 1 juta, lalu diputuskan bahwa yang dibagikan sebagai dividen 300.000. Itu nggak harus perusahaan langsung sekali sekali ngeluarin duit 300.000 dibagi, enggak. Bisa jadi perusahaan bagi dulu 100.000, nanti dicicil 100.000 lagi bulan berapa, dicicil lagi 100.000 lagi, bulan berapa, itu bisa terjadi. Sehingga kalau dividen di sini langsung pakai yang selama 1 tahun. Paham ya? Toh yang ini juga sudah masuk di sini. Nah ya, jadi, kalau non controlling interest tinggal dikurangi aja. Jadi tolong berhati-hati dengan itu. Oke, saya lanjutkan. Kalian jangan bingung ya, karena kadang saya harus, nge-pause dulu pada saat bikin video ini, eee, karena saya harus membolak-balik dengan beberapa page yang sebelumnya, oke? Yang ini bisa ya, kalian juga bisa baca-baca angkanya dari mana. Nih, di sini juga ada. Kalian hitung sendiri, karena biasanya dia cuma ngasih, rumus aja tapi nggak ngasih angka, kalian hitung sendiri bisa. Nah, sekarang lanjut, kita bicara yang piecemeal recognition. Piecemeal 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 acquisition. Jadi akuisisi bertahap. Di sini sudah ada informasi ini, ada pot dengan sub, itu dia akuisisi 3 kali dalam 1 tahun. Oh ya, kalau yang ini tadi, ini kan cuma terjadi pada tahun di mana terjadinya akuisisi. Lalu tahun berikutnya, nah itu kan berarti sudah full 1 tahun, berarti caranya sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Ini cuma pada tahun itu aja. Kan akuisisi terjadi cuma sekali kan pada saat kombinasi bisnis. Nah, jadi misalnya akuisisi tahun 2019 nih, terjadinya di 1 April 2019. Jadi kalau kalian bikin kertas kerja 2019 seperti yang tadi kita bahas ini, tapi 2020 seperti yang minggu-minggu sebelumnya, karena kan itu diakui 1 tahun full. Nah, ini kalau piecemeal acquisition, ini itu kalau akuisisi terjadi bertahap. Di sini dalam 1 tahun ada 3 kali akuisisi, 1 Juli, 1 Agustus, dan 1 Oktober. 1 Juli 5%, 1 Agustus 5%, dan 1 Oktober 80%. Ini ada investment cost-nya juga di sini, dan ada harga pasarnya pada saat akuisisi.
Kalau kayak gini, 1 Juli sama 1 Agustus kan masih 5%. Sampai 1 Agustus pun berarti totalnya masih 10%. Berarti kalian nggak perlu bikin konsolidasi. Kenapa? Karena persentasenya kurang dari 50. Metodenya pun masih cost method untuk pencatatan. Nah, start 1 Oktober kan jadi 90% nih di total. Berarti kan kalian harus bikin konsolidasi karena sudah di atas 50%. Nah, berarti yang kita bahas sekarang adalah start dari 1 Oktober. Tapi ingat, ini adalah piecemeal acquisition. Piecemeal acquisition. Nah, ini. Di sini sudah diberitahukan bahwa setiap kelebihan investment terhadap fair value atau book value-nya itu dikarenakan goodwill, ya. Lalu ini halaman 252 ini adalah exhibit 82, ada angkanya yang di sini, saya skip dulu. Nah, lalu di sini ini sudah ada angka-angka yang di sini. Ini penting ya, penting banget ya, baca. Nah, sekarang baru saya bahas satu-satu untuk jurnalnya. Jurnal ABC untuk jurnal eliminasi dan penyesuaian kertas kerja yang exhibit 82 piecemeal acquisition ini. Angka-angka yang lain ini dikasih dari soalnya. Sekarang kita bahas yang jurnal A dulu. Nah, jurnal A itu untuk mengeliminasi investment income pada awal periode. Jadi di sini ada 9.000. 9.000 itu lihatnya dari mana? Nah, di sini nih. Kalau kalian nggak baca, beneran tadi saya aja nyarinya juga bingung nih dari mana angka ini gitu ya. Oke. Kalian lihat ini aja yang paling atas sendiri. Di sini sudah ada informasinya di soal. Ini dalam paragraf. labanya anak, 1 Januari sampai 30 September, tadi kan 80% itu 1 Oktober ya. 1 Januari sampai 30 September itu 30.000 labanya. 1 Oktober sampai 31 Desember itu 10.000. Kalau kalian lihat di sini laba ini kan 40.000 si anak, ya kan? 40.000 itu 30.000-nya itu dari 1 Januari sampai 30 September, 10.000-nya itu dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Nah, yang dieliminasi itu adalah yang 10.000 ini, karena kan dia masih resiprokal. Kalau yang 30.000 kan tadi masih belum sampai 1 Oktober itu kan belum 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 diwajibkan untuk bikin laporan konsolidasi, jadi kita tidak menggunakan informasi itu. Sehingga ini masih 10.000 kalikan 90%. Karena apa? Karena totalnya sampai 1 Oktober itu 90%. 5% plus 5% plus 80% plus 90%. 90% dikalikan 10.000. Jadi 9.000. Oke. Wait, ini nggak ada dividen kah? Oh, nggak ada dividen ya, emang nggak ada dividen. Kalian lihat aja di exhibit-nya ini, exhibit berapa ini? 82, nggak ada akun dividen, berarti tidak ada dividen. Aduh, aduh. Makanya di sini nggak ada akun dividen. Paham ya? Sudah. B. Nah, ini ada sales sama cost of sales and expenses 112.500. Sales-nya itu kan 150.000 totalnya ini, ya. Berarti ini di sini asumsinya itu sales-nya itu ada yang oh enggak sih, karena dia ini transaksi akuisisi sebelum itu, berarti ini bukan masalah upstream downstream ya. 150.000 itu kan untuk 1 tahun, ya kan? Sementara kan yang kita harus bikin konsolidasi kan ketika dia sudah 90% yaitu 1 Oktober. 1 Oktober sampai 31 Desember 3 bulan. Berarti 3/12 ya kan? 1/4. Nah, 150.000 dikalikan 1/4 atau dikalikan 25% itu adalah 37.500. Betul kan? Nah, yang dieliminasi tadi, yang di kertas kerja itu adalah yang terjadi sebelum akuisisi, yaitu 9/12 berarti kan? Atau 150.000 ini dikurangi dengan 37.500 ini, ya toh? Ketemu 112.500. Jadi 112.500 itu dari 9/12 dikalikan 150.000. Itu kan sales yang terjadi sebelum akuisisi. Bukan sales yang terjadi sebelum akuisisi ya. Dia sudah akuisisi sih sebelumnya, cuman karena persentasenya nggak banyak, jadi nggak perlu bikin konsolidasi. Paham ya? Nah, itu 112.500. Kalian jangan terkecoh dengan ini ya. Ini debit semua. Ini nggak tahu nih kenapa bukunya begini.
Ini debit, kreditnya cost of sales di sini. Be careful. Nah, HPP juga sama caranya. 82.500, ya kan? HPP-nya berapa nih? 110 itu untuk 1 tahun. Yang nggak masuk berarti 9/12 kan? Kali 9/12. 82.500. Paham ya? 110 kalikan 9/12. Yang dieliminasi. Karena dia terjadi sebelum akuisisi. Terjadi sebelum di mana laporan konsolidasi wajib dilakukan. Capital stock return earnings dari sini, capital stock 100, return earnings pakai yang awal 90.000. Goodwill, tadi sudah diberitahu kalau ada kelebihan itu akan masuk goodwill, ya kan? Any excess itu masuk goodwill 42.500. Nah, kalian bisa baca di sini. Saya sengaja nggak bikin tulisan ya, karena apa? Karena menurut saya di sini sudah sangat-sangat jelas, tapi memang ya kalian bayangkan yang biasanya itu rumus ya, terus tiba-tiba rumusnya dinarasikan dalam bentuk paragraf. Tapi di sini ada. Sekarang nih lihat. Tadi 1 Oktober ini kan nilai investment cost-nya kan 210. Tapi harga ekuitas pada tanggal akuisisi itu 220. Masuk di sini. Nah, 210 itu berarti kan harga yang dibayar. 210 itu untuk 80%. Sehingga total fair value-nya itu sebenarnya 262.500. Dari mana? Dari 210 dibagi 80%, itu ketemu 262.500. Berarti artinya kalau 80% itu 210, 100%-nya berapa? Oh, 262.500. Caranya kan gitu. Ya. Oke, paham ya? Nah, lalu nilai ekuitas pada tanggal ekuisisi itu 220. Nah, kan berarti apa namanya? Aset nilai fair value dari asetnya kan 220. Sementara ini ada 262.500 kalau 100% ya dari investment cost-nya. Selisihnya adalah 42.500. Dan itu apa namanya? Adalah goodwill. Paham ya? Paham nggak sih? Paham ya? Jadi 210.000 itu kan investment cost, tapi untuk 80%. Berarti kalau untuk 100% berapa? 262.500. Dari 210 dibagi 80%. Nah, 262.500 itu untuk aset senilai 220.000. Berarti kan dia bayar lebih tinggi kan? Ya kan? Sehingga nilai selisihnya itu adalah goodwill yaitu 42.500. Ini dimasukkan di sini. 42.500. Nah, investment in sub 236.250. Wait. Bentar. Oke. Saya tadi kelupaan angkanya dari mana. 236.250 investment in sub itu didapat dari wait. Jadi 220 tadi, salah. 210 tadi ini kan dibagi 80%. Dibagi 80% kan ketemu 100%-nya 262.500, ya kan? Karena kita menganggap pada tanggal 1 Oktober tadi, masih 80%. Nah, lalu yang ini kan udah investment nih, berarti kan ini untuk 1 tahun. Sehingga kalau 1 tahun ditotal kan kepemilikannya 90%. Maka jadi 262.500 tadi yang 100% kalikan 90%. Ketemunya 236.250. Paham ya? Jangan kalau yang goodwill tadi bener ya, kita pakai yang 80%. Karena kan, baru terjadi goodwill itu kan pada tanggal, apa namanya, 1 Oktober tadi, ya kan. Kalau sebelumnya kan nggak, karena cost method, ya. Lalu non controlling interest itu jangan langsung main asal dikurangi aja. Ya sebenarnya bisa sih dengan asumsi yang lain-lainnya ini juga benar. Tapi kalau kalian hitung cara manual, caranya ini. Paham ya? 30.000 dari mana? Dari sini loh. Nah, ini dia. Lalu yang C, non-controlling interest share, itu kan tadi, apa namanya, 10.000 kan ini, ya kan?
Atau 40.000 kalikan 3/12. Jangan lupa kalikan 10%, 1.000, nggak ada dividen. Udah, selesai. Agak jelimet memang ya. Ini belum termasuk kalau ada penjualan upstream, downstream untuk aset-aset yang lain loh ya. Ini hanya masalah akuisisi aja, yang tidak terjadi 1 Januari atau 31 Desember. Oke, ini video yang pertama, part 1. Nanti part yang berikutnya saya akan ini video yang part pertama. Semoga kalian paham. Saya sendiri juga kadang membacanya harus bolak-balik, jadi dengan adanya video ini saya harap kalian punya, punya kesempatan untuk bisa melihat lebih dari 1 kali, karena memang keterbatasan ya, dan materinya banyak. Mohon maaf ya, dinikmati aja, oke? Oke, sekian dari saya, nanti kita lanjut langsung ke part 2.